Bisa-bisanya dia berpikir Jason benar-benar ingin membangun keluarga mereka dengan baik. Dia berpikir Jason membantunya membersihkan rumah, melindunginya di depan neneknya, dan tidak bercerai saat kakeknya menyuruhnya bercerai karena ingin berubah. Berfantasi tentang dia adalah hal terburuk yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dia bangun dan berencana ganti pakaian lalu pergi. Saat ini Bidarsih masuk dengan membawa seteko air. Kamu belum turun ke bawah sepanjang pagi. Aku membawakanmu air. Kamu bisa minum sedikit. Bidarsih meletakkan teko kaca yang indah di atas meja dengan ekspresi lembut. Yasmin melihatnya sekilas dan berkata, "Terima kasih. Kalau kamu tidak ingin turun makan, aku akan membawakan makan siang ke atas." Bidarsih terus berkata sambil tersenyum. "Oke, terima kasih, Bi," jawab Yasmin. Begitu Bidarsih pergi, Yasmin berjalan ke meja, menuangkan segelas air dan meminumnya. Setelah dia turun, Nyonya Gunawan meliriknya. Mata mereka saling menatap, lalu Bidarsih pergi ke dapur. "Aku akan pergi ke rumah Zainal untuk main catur. Aku tidak akan kembali untuk makan siang." Setelah selesai berbicara, Tuan Gunawan bangkit dan pergi. Yasmin makan siang, dia duduk di samping tempat tidur dan berencana memanggil taksi. Waktu berlalu perlahan, pintu dibuka. Bidarsih membawa Nenek Gunawan ke kamar. Yasmin terjatuh di tempat tidur, ponselnya jatuh ke karpet di samping tempat tidur. "Bawa dia ke kamar tamu di lantai 3, kata Nenek Gunawan. Bidarsih dan dua pelayan membawa Yasmin dan menyeretnya ke atas. Nenek Gunawan mengambil ponsel Yasmin dan mengikutinya ke atas. Yasmin tidak tahu sudah berapa hari dia terbaring di sana dalam keadaan linglung. Dia hanya tahu bahwa ruangan itu selalu gelap. Jason merawat Joanna di rumah sakit selama 4 hari ketika menerima telepon dari Kevin. "Kak Jason, Luna menelponku dan meminta aku menanyakan kemana Yasmin pergi. Ponselnya mati dan dia tidak pergi ke lokasi syuting. Sutradara di lokasi syuting sangat marah dan memarahi Luna setengah mati," kata Kevin dengan hati-hati. Apa yang terjadi pada Joanna di lokasi syuting baru terungkap di internet hanya setelah Jason menanyakannya secara langsung. Joanna tidak memiliki hubungan baik di tim produksi. Ketika terjadi masalah pada kabel gantung, dia terjatuh dari ketinggian, tapi semua orang mengira dia hanya pura-pura. Akibatnya, dia mengalami shock dalam perjalanan ke rumah sakit. Jason sangat marah di lokasi syuting dan drama tersebut tidak dapat lagi difilmkan. Sementara Joanna masih dalam keadaan koma. Jadi suasana hati Jason sangat buruk akhir-akhir ini. "Bagaimana aku tahu? Kamu suruh Luna cari sendiri. Tidak ada hubungannya denganku." Setelah Jason selesai berbicara, dia menutup telepon. Yasmin memarahinya, tukang selingkuh. Dia tidak akan dengan mudah memaafkan Yasmin. Kevin merasa sakit kepala saat teleponnya dimatikan. Dia juga mencoba menelpon, tapi ponselnya mati. Karena ini dia juga menghubungi Handi, tapi Handi mengatakan dia juga tidak tahu. Tidak ada yang bisa menghubungi Yasmin sekarang. Tidak mungkin terjadi sesuatu, kan? Kevin bertanya pada Luna di sampingnya. "Kalau begitu, aku akan lapor polisi." Luna berdiri. "Oke, lapor polisi," kata Kevin segera. Jika terjadi sesuatu akan terlambat jika tidak segera menghubungi polisi. Baterai ponsel Yasmin habis, kantor polisi tidak bisa segera mengirim polisi. Kevin tahu bahwa suasana hati Jason sedang buruk tapi tetap menelponnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Sudah aku bilang, aku tidak tahu di mana Yasmin berada."
dan keberadaannya tidak ada hubungannya denganku. Jason sedikit tidak sabar. Kakak ipar hilang. Apa kamu tahu di mana terakhir melihatnya? Luna sudah lapor polisi, kata Kevin dengan suara yang dalam. Jason mengerutkan kening dan berkata, 3 hari lalu, aku dan dia berhubungan sekali. Setelah bertengkar, mungkin dia meninggalkan rumah tua. Aku akan menelpon untuk menanyakannya. Jika Yasmin menghilang saat meninggalkan rumah lamanya, seharusnya bisa diketahui lewat kamera pengawasan. Setelah menutup telepon, nafas Jason menjadi tidak stabil tanpa alasan. Dia tidak bisa meninggalkan Joanna, kalau tidak, Yasmin mungkin akan berada dalam keadaan lebih berbahaya. Dia menelpon rumah tua dan Nenek Gunawan segera menjawab panggilan tersebut. Nenek, apa Yasmin sudah meninggalkan rumah? Jason menekan rasa panik di hatinya dan mencoba menenangkan nada bicaranya. Mungkin tidak, aku tidak tahu. Dia sudah 3 hari tidak turun. Tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar. Setiap kali makanan diantar. Kenapa? Nenek Gunawan bertanya sambil tersenyum. Jason menghela nafas lega, lalu kemarahan muncul di hatinya. Apa bisa menyuruhnya menjawab telepon? Dia mungkin tidak mau menjawab teleponmu. Terkadang dia tidak membuka pintu saat makanan diantarkan. Temperamennya semakin buruk. Aku malas meladeninya. Nada bicara Nenek Gunawan penuh dengan keluhan. Nenek, apa kamu berbohong padaku? Suara Jason sedikit lebih dingin. Sekarang Yasmin lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan apapun. Bagaimana dia bisa mengunci dirinya di kamar? Untuk apa aku bohong padamu? Aku nenekmu. Nenek Gunawan langsung emosi. Biarkan dia keluar dan kembalikan ponselnya padanya. Nenek, sekarang aku sangat sibuk dan tidak bisa pulang. Jangan melakukan hal seperti ini, kata Jason tegas. Tidak mau. Kalau kamu tidak pulang dan menandatangani surat cerai dengannya, jangan harap dia bisa pergi. Kamu dan kakekmu mau bicara apa juga tidak ada gunanya, kecuali kamu ingin aku melompat dari lantai 2. Setelah Nenek Gunawan selesai bicara, dia menutup telepon. Jason memegang ponselnya dengan penuh amarah. Dia mengangkat tangannya untuk meraih dasinya dan menariknya dengan kuat. Pak Jason, pergilah menyelesaikan masalah istrimu. Aku akan menjaganya di sini. Caleb maju dan berkata dengan hangat. Mata Jason tertunduk, dia tidak yakin. Akhirnya dia melirik ke arah Joanna yang mengenakan masker oksigen dan berbalik dengan ponselnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menghubungi nomor ponsel itu. Panggilan segera dijawab. Aku ingin mengabari. Aku harus pulang mengurus sesuatu. Sekarang Joanna sedang dijaga asistenku. Aku jamin, dalam 3 jam aku akan kembali ke rumah sakit. Jason berkata dengan pihak lain dengan suara yang dalam. Jason, dia lebih penting kan? Orang di telepon berkata dengan suara dingin. Dia adalah istriku, tentu saja penting. Jawab Jason tanpa ragu. Mendengar ini, pria itu mencibir. Dia mencelakai Joanna. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Joanna. Sekarang Joanna bisa seperti ini karena kamu. Kamu berjanji membuat Joanna terkenal. Tapi apa hasilnya? Karena Yasmin, kamu meninggalkannya di lokasi syuting dan mengabaikannya. Itu salahnya sendiri. Kenapa? Kamu ingin memojokkanku dengan pemerasan moral. Suara Jason lebih dingin daripada suaranya. Pihak lain terdiam beberapa saat lalu berkata dengan enggan. Aku beri kamu waktu 3 jam. Jason menutup telepon. Seluruh tubuh Yasmin sakit karena tidur di kamar yang gelap ini.
Dia tidak bisa tidur lagi, jadi turun dari tempat tidur. Seluruh tubuhnya lemah, terutama kakinya, sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dia merangkak ke kamar mandi, dia menyalakan pancuran dan menuangkan air dingin ke tubuhnya. Kesadarannya akhirnya menjadi lebih jernih. Yasmin membenturkan kepalanya dengan keras ke dinding. Karena rasa sakit, kesadaran tubuh Yasmin akhirnya kembali. Dia berdiri berpegangan pada dinding, tapi saat dia berjalan menuju wastafel, dia terjatuh ke tepi wastafel. Rasa sakit di perut bagian bawah membuat penglihatannya menjadi gelap. Kesadaran tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Dia menyalakan keran dan mengisi dirinya dengan air keran, berniat untuk mengencerkan obat di tubuhnya melalui buang air kecil. Ketika Jason kembali ke rumah tua, Tuan Gunawan juga menerima telepon dan pulang. Dalam 3 hari dia tidak menyadari Yasmin belum pergi. Nenek Gunawan sedang duduk di ruang tamu dengan surat cerai di atas meja kopi. Melihat Jason kembali, dia menatap Jason dengan sikap tegas. Tanda tangani surat perceraian ini dan bercerai dengan Yasmin, atau kamu tidak akan mengetahui keberadaannya. Nenek, apa kamu benar-benar ingin memaksaku untuk tidak berhubungan denganmu? Jason bertanya padanya. Yasminlah yang memaksaku. Jika hari ini aku tidak memberinya pelajaran, dia akan benar-benar berpikir aku pembantu di keluarga ini. Nenek Gunawan sangat marah dengan apa yang dikatakan Yasmin. Perkataan Yasmin ini memang menyakitimu, tapi kamu hampir membunuhnya pun tidak meminta maaf. Kenapa kamu bersikeras membuatnya menundukkan kepalanya? Wajah kakek Gunawan muram, dia benar-benar tidak memahami istrinya ini. Saat itu, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi kamu bersikeras menikahkan dia ke keluarga ini karena wanita tua dari keluarga Lukmantara itu. Sudah 3 tahun dia masih belum punya anak. Kalau dia melahirkan, tidak akan ada masalah. Nenek Gunawan memarahi dengan keras. Jason sedikit kesal. Aku yang tidak ingin punya anak. Kenapa kamu malah menyerangnya? Begitu dia selesai bicara, dia melihat Yasmin berdiri di lantai 2 dalam keadaan basah kuyup. Mata kakek Gunawan juga tertuju pada Yasmin. Meskipun kota Benteng lebih hangat dibandingkan kota lain, tapi jika tubuh basah seperti ini akan mudah masuk angin. Yasmin, ganti baju dulu, kata kakek Gunawan khawatir. Yasmin berjalan ke bawah. Nenek Gunawan memandangnya dan melihat mata Yasmin dingin. Dia turun dari lantai 2 dengan telanjang kaki. Air menetes ke lantai berkelok-kelok ketika dia tiba di depan nenek Gunawan. Dia menatap nenek Gunawan. Memangnya aku mengejek kamu adalah pembantu? Aku tidak ingin menjadi pembantu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Apa tidak boleh? Kamu bersedia menerima kehidupan yang sesuai dengan pemikiranmu. Itu adalah urusanmu. Kenapa ingin mengubahku? Setelah selesai berbicara, dia mengambil ponsel miliknya dari nenek Gunawan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan membiusku dan mengurungku di dalam kamar begitu lama. Yasmin berkata, tenggorokannya tercekat. Dulu, aku berpikir kamu hanya seperti orang tua kebanyakan, memiliki pemikiran kuno, sehingga mengatakan hal yang agak ekstrim. Tapi aku salah. Tanda tangani surat perceraian ini. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku tidak akan terkena serangan jantung karena dibuat marah olehmu. Yasmin, kamu hanya anak liar yang dibesarkan sepasang suami istri tua di pedesaan. Kamu menikah dengan Jason selama 3 tahun dan hidup enak.
Ini sudah hal yang sangat membahagiakan bagi leluhurmu. Nenek Gunawan tidak menyerah sama sekali. Yasmin tertawa dan berkata, "Baiklah, aku benar-benar tidak ingin melayani cucumu yang suka selingkuh ini." "Yasmin, sudah aku bilang, aku tidak selingkuh." Jason menekankan lagi. "Apa artinya? Apa kamu sendiri sudah menghitung berapa hari kamu pergi?" Yasmin berkata dengan mata merah. Yasmin tiba-tiba terisak dan berkata, "Kakek, jangan coba-coba membujukku. Kali ini memasukkan obat bius dalam makananku untuk menghancurkan pekerjaanku. Lain kali tidak tahu apa yang akan terjadi. Memiliki 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk dia hancurkan." Dia berjalan ke meja kopi, namun sebelum tangannya menyentuh surat perceraian, Jason mengambilnya dan merobeknya menjadi beberapa lembar. "Jason, jangan keterlaluan. Kamu dan nenekmu baru senang jika aku melanggar kontrak dan harus membayar kompensasi." Yasmin memelototinya. "Aku bawa kamu pergi. Aku antar kamu pulang." Jason meraih tangannya dan berjalan keluar. Yasmin yang ditarik ke halaman menepis Jason dengan seluruh kekuatannya. Ketika Jason berbalik, dia menampar wajahnya dengan keras. "Atas dasar apa kamu mengambil semua keputusan? Aku kira kamu tulus ingin menjalani hidup baik-baik denganku. Jason, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Demi Joanna, kamu menyelakaiku lagi dan lagi." Wajah Jason tertampar ke satu sisi. Ketika melihat ke arah Yasmin, dia melihat Yasmin menunjuk ke arahnya dan melanjutkan, "Jika aku mempercayaimu lagi, aku mungkin akan tertabrak mobil dan mati. Aku seharusnya tidak mempercayaimu, tidak seharusnya pulang bersamamu. Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Melihatmu membuatku merasa jijik." Selesai bicara, dia berlari keluar halaman tanpa alas kaki. Jason masih mengejarnya. "Yasmin, aku bisa menjelaskan apa yang terjadi kali ini." "Pergi kamu, pergi!" Yasmin berbalik dan berteriak padanya dengan mata merah. "Menjauhlah dariku dan cari siapapun yang kamu inginkan. Aku benar-benar menyesal pernah menyukaimu. Aku benar-benar buta bisa menyukai orang sepertimu." Yasmin berlari keluar dari area villa dalam sekejap dan sampai di jalan kosong yang mengelilingi gunung. Pada saat ini, sebuah mobil berhenti di depan Yasmin. Pintunya terbuka dan wajah Stefan terlihat dari dalam mobil. "Masuk ke dalam mobil." Stefan langsung berkata. Yasmin sedikit terkejut kenapa dia ada di sini. Ketika Jason datang mengemudikan mobil, dia melihat Yasmin membuka pintu mobil dan masuk. Yasmin melihat mobil Jason, dia berkata kepada Stefan, "Tolong mengemudi lebih cepat dan singkirkan mobil di belakangmu secepat mungkin." Stefan menjawab. Yasmin duduk di dalam mobil dengan tangan terlipat. Dia melihat Stefan menyalakan pemanas mobil lebih tinggi dan berkata, "Terima kasih." "Mau kemana?" Stefan bertanya pada Yasmin. "Pinjamkan aku kabel pengisi daya. Aku pikirkan dulu baru memberimu jawaban." Yasmin memberi tahunya. Stefan mengangguk ringan. "Oke." Yasmin menyambungkan kabel pengisi daya ponsel Stefan dan mengisi daya ponselnya sebentar. Dia menyalakan ponsel dan melihat Luna sudah menelpon ratusan kali dan matanya sedikit merah. Chandra memakinya, bahkan Handi mengatakan kalau dia hilang dan sulit menjelaskannya pada Chandra. Yasmin tidak pernah begitu membenci Jason. Semua kemalangannya disebabkan oleh rasa sukanya pada Jason. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan menyukai Jason lagi.
Yasmin meminta Luna pergi ke rumahnya untuk membantu mengantarkan barang bawaan ke Hotel Garden di sebelah bandara. Dia berkata kepada Stefan, "Pergi ke bandara saja." "Oh ya, bukankah kamu pergi ke kota Yeli dengan sutradara?" "Bagianku tidak mendesak. Melihat kamu tidak kembali ke lokasi syuting, aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku berencana membantu mencarimu." Stefan menjawab dengan lembut kepada Yasmin. Yasmin tertegun sejenak lalu berkata pelan, "Terima kasih." "Tidak perlu berterima kasih. Aku masih menunggu jaket yang dirancang studio kalian. Mulai sekarang kita adalah teman. Jangan terlalu sungkan." Stefan tersenyum ringan pada Yasmin. Ketika mobil tiba di kota, Stefan mengambil jalan pintas dan Jason dengan cepat kehilangan jejaknya. Namun dia juga tidak punya waktu untuk mengikutinya. Hanya saja dia tidak tahu mobil siapa yang ditumpangi Yasmin. Ini membuat Jason sangat khawatir.